Felisida ini yang sering ya, Felisida kita sering dengar. Kemudian ada subordo Brassiera ya. Di sini ada Tabanidae, kemudian ada di sini ada subordonya Cycloraka ya, ada Musidae, Sarcophagidae, dan selanjutnya ada di bawahnya ya. Nah, di sini eh, suku atau bangsa yang kita kenal ya, family-nya di sini ada family Culicidae, kemudian di sini ada rebusnya ada Culicini ya. Nah, Culicini ini ada subfamilinya. Jadi Culicini ini dibagi menjadi Anophyllinae dan juga Suliculicinae ya. Jadi namanya Anophyllinae ini sudah genusnya biasanya dari sini ya, Anopheles ya. Kemudian tulis sini ini ada Culex, Aedes, Mansonia, dan juga ada Tucson ya. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada morfologi nyamuk ya. Nyamuk itu berukuran kecil ya. Kemudian dia terdiri dari apa? Ya gimana Aina? Kok bisa? Ya, jadi dia terdiri dari apa ini, Dek? Bagian apa yang atas? Silakan dihidupkan Kepala. mic-nya ke Kepala, bawah. Bu. Iya, kepala. Kemudian di bawahnya Toraks ada dan abdomen. do abdomen. Nah, di sini nih yang paling biasa juga untuk membedakan masing-masing spesies nantinya juga ya, baik itu jantan maupun juga betina dan juga jenis atau spesiesnya sendiri ya. Jadi di sini ada yang namanya probosis. Apa sih itu probosis? Bagian apa? Bagian? Penghisap. Iya, jadi Hmm. yang untuk menusuk dan menghisap darah itu adalah namanya probosis ya. Jadi kayak mulutnya gitu ya. Kemudian ini ada antena. Antenanya adalah sebagai apa? Alat identifikasi. Jadi kalau misalkan nantinya yang kalian lihat itu di bawah mikroskop itu lebat, antenanya lebat ya. Kalau lebat, panjang-panjang itu biasanya punya siapa? Punya siapa? Antenanya Nyamuk jantan. lebat, berambut panjang, lebat itu punyanya si jantan ya. Kemudian sebaliknya, berarti kalau misalkan dia tipis, pendek, atau jarang, dia punyanya betina ya. Jadi namanya jantan dan betina kalau hewan ya, bukan cowok-cowok ya. Nanti nyamuk cowok gitu. Oke ya. Kemudian selanjutnya itu ada yang namanya palpus. Ini palpus ini adalah untuk mendeteksi CO2 dan tingkat kelembaban. Kalau sebenarnya nyamuk ini suka kondisi yang seperti apa ya? Kenapa kadang-kadang dia kok berminat sih untuk menggigit manusia gitu, untuk ngambil darahnya manusia itu karena apa ya? Ada yang tahu? Silakan dihidupkan mic-nya. Salsa atau Aluka? Izin menjawab, Bu. Untuk proses reproduksi dia memerlukan darah manusia. Hmm, Untuk bereproduksi. untuk bereproduksi. Ya. Jadi si nyamuk itu ya, si nyamuk itu kadang suka kalau kalian pakai baju warna hitam atau pakai baju warna gelap, itu kadang sering nggak sih diikutin nyamuk? Ya, jadi memang ada beberapa, bukan beberapa ya, mayoritas nyamuk tuh suka dengan gelap gitu kan. Bahkan kadangan kalau misalkan kalian tuh memasang track, kalau zaman dulu ya mungkin sekarang udah ada perkembangannya lagi ya. Dulu tuh pakai kain hitam supaya nyamuk itu berminat untuk bertelur di wadah yang udah kita buat gitu ya. Nah, kemudian apalagi sih dia?
Dia suka sesuatu yang apa namanya menimbulkan bau. Biasanya dia suka bau CO2, nah bau nafas, kemudian bau-bau apa yang ada di sekitar kita gitu ya. Biasanya dia juga suka itu ya. Kemudian, terus tujuannya kenapa hanya nyamuk betina sih yang menggigit itu apa ya? Kenapa ya? Tadi sudah ada yang jawab ya. Karena nyamuk betina itu membutuhkan darah untuk proses reproduksi. Jadi, bahkan juga ada perbedaannya kalau misalkan penelitian di lab, kadang-kadang tuh darah mencit gitu kan. Kadang ada yang jadi donatur, ada yang bersedia menjadi donor darah untuk nyamuk. Ya. Nah, dengar nggak itu? Ya, termasuk ibu sendiri dulu ya, penelitian itu jadi pernah supaya apa? Supaya nyamuknya cepat bertelur gitu kan. Kalau bertelur karena butuh sampel yang banyak. Jadi waktu itu ya bismillah aja gitu kan. Si nyamuk-nyamuk ini nggak ada virusnya gitu kan. Dan kondisi kita tentunya dalam keadaan sehat ya. Jadi cukup lumayan juga. Jadi dua tangan dihinggapi oleh 50 nyamuk dan lain sebagainya itu ya. Jadi itu kadang lebih cepat gitu. Nanti kalian bisa baca jurnal-jurnal penelitiannya ya. Kemudian untuk selanjutnya itu ada toraks ya, bagian toraks itu ada tadi ada halter juga sudah menjaga keseimbangan dan juga ada bagian abdomen. Nah, ini nanti ada kaki, kakinya ada femur, tibia, dan tarsus ya. Lanjut. Nah, di sini ada bagian toraks. Ini yang paling jelas nih kalau kalian tadi bisa nangkap nyamuknya, ya, nangkap nyamuk, kemudian kalian amati nyamuk yang belang-belang, ciri khasnya tadinya punyanya Aedes Aedes ya. Nah, Aedes itu juga ada Aedes aegypti, ada Aedes albopictus. Nah, kalau yang gambarnya seperti ini ya, seperti lira ini ya. Nah, ini dia disebut Aedes aegypti. Tapi kalau cuma lurus gini aja dia punyanya Aedes albopictus. Kemudian tadi ini ada gambaran nih, kalau misalkan eh, perbedaan antara jantan dengan betina ya, ini kalkusnya dan antenanya ya, dia panjang, lucu lebat, ini punyanya si jantan. Kemudian tipis dan juga pendek punyanya betina ya. Nah ini tadi dia punya palpus dan antena ya, digunakan untuk mencari host. Jadi setelah itu ketika hinggap maka dia apa mandibula dan maksilah dikeluarkan sehingga stiletnya menembus kulit. Nah, itulah ngeri ya gambarnya ya kalau gigit ya. Kalau udah sampai kulit gitu ya. Makanya kan ada yang timbul alergi dan lain sebagainya itu ya. Tergantung ini masing-masing kulit kita ya. Kadang ada yang digigit serangga sampai jadi semuanya timbul alergi gitu kan. Ada yang beda, ada yang cuma biasa aja, nggak ngaruh gitu kan. Nah, kemudian kita lanjut ke siklus hidup nyamuk. Coba di sini ada yang mau menjelaskan dari gambar ini tentang nyamuk Aedes aegypti. Silakan raise hand yang untuk yang Aedes aegypti. Dari gambar ini aja ya. Silakan siapa yang mau mutiara ya. Kemudian yang kedua, silakan raise hand lagi untuk yang uh, Anopheles ya. Anopheles siapa? Sabila ya. Sabila. Kemudian Ipan untuk yang Culex ya. Silakan, sudah siap? Mutiara duluan. Ya, Mutiara. Silakan Mutiara di ada saya gitu ya. Dari gambar yang kamu lihat di sini ya, yang tampil di sini. Silakan, Dek. Baik, terima kasih dokter atas kesempatannya. Jadi yang pertama ini ada nyamuk Aedes aegypti dimulai dari telur. Telurnya akan Telur hatch, ya. artinya ya akan menetas dalam beberapa hari Hmm. sampai bulan ke saat dia tercover atau dilindungi atau menggunakan medianya menggunakan air. Lalu menetas menjadi larva. Larva ini dia hidup di air dan biasanya kita sebut sebagai jentik nyamuk.
Lalu nanti dia akan membentuk pupa di beberapa hari, biasanya 5 hari. Terus sampai di pupa, lalu pupa itu juga hidupnya di air. Mereka akan membentuk atau tumbuh menjadi adult atau nyamuk dewasa dan bisa terbang sebagai nyamuk yang terbang dalam 2 sampai 3 hari. Lalu saat sudah menjadi nyamuk dewasa, ambil contoh adalah nyamuk female atau nyamuk betina. Nyamuk betina akan Hmm. menetaskan atau akan menaruh telurnya di wadah yang ada airnya. Jadi kenapa kita sering nemu jentik-jentik nyamuk? Karena memang biasanya telurnya itu harus ada airnya supaya dia bisa menetas, gitu dok. Oke, bagus. Kalau ibu tanya, fase pupa ini ngapain ya? Mungkin itu proses dari larva menuju ke dewasa. Mungkin seperti kepompong mungkin Bu. Mm-mm. Terus kalau kepompong itu aktivitasnya ngapain? Kurang tahu Bu. Ya, dia fase istirahat gitu ya, siap-siap nanti mau muncul untuk menjadi pupa, maksudnya dewasa, ya, terbang menjadi dewasa. Oke. Silakan selanjutnya. Siapa tadi ya? Mutiara sudah, kemudian Sabila tadi ya. Silakan Sabila. Jawab. eh Sabila. Bu- Oh. iya, Bu. Eh, Hmm. jadi sebelumnya perkenalan saya Sabila Ramadhani dengan NPM 218011178. Jadi untuk siklus hidup dari nyamuk Anopheles itu dimulai dari nyamuk betina dewasa yang akan bertelur cuman dalam waktu satu satu kali dalam itu langsung di air. Nah, kemudian telurnya itu akan menetas dalam waktu 2 sampai 3 hari, menetas menjadi larva. Larva ini juga sama disebutnya kayak jentik-jentik itu nyamuk. Nah, kemudian dari larva Hmm. menjadi pupa, yang si larva ini juga hidupnya di air. Mereka akan menjadi pupa dalam waktu 4 sampai 10 hari. Nah, pupa ini seperti kata ibu tadi nih kayak fase istirahatnya gitu. Nah, habis itu pupanya itu juga masih di air. Nah, mereka akan si pupanya ini akan eh, seperti berkembang menjadi nyamuk dewasa itu dan bisa terbang itu dalam jangka waktu 2 sampai 3 hari, Bu. Gitu. Oke ya. Terus yang terakhir, Ipan. Eh, Oke, izin ya Bu. Jadi eh, Hmm. nyamuk culex itu sendiri, nah seperti yang digambar ini kan, pertama si nyamuk culex dewasa itu dia bertelur atau melepaskan telurnya di permukaan air tawar atau air yang menggenang gitu Bu. Kemudian si telurnya itu Hmm. perkembangannya itu selama eh, sekitar 2 hari ataupun 48 jam sebelum dia berubah menjadi larva. Kemudian di proses larva ini tadi sebagian telur itu menetas, habis menetas telurnya jadi larva gini kan Bu, itu dalam waktu Hmm. lebih 2 hari gitu. Kemudian di pupa itu Ya. dia berkembang kurang lebih selama 5 hari, berkembang dalam proses pupa ini seperti yang Ibu bilang tadi, fase istirahat Hmm. dan mungkin fase perkembangannya sebelum menjadi nyamuk culex yang dewasa, mungkin gitu. Ya, terima kasih ya, Dek ya. Ya, jadi kalau kalian sebenarnya lihat di sini, siklus nyamuk baik spesies Aedes, kemudian Anopheles dan Culex itu rata-rata sama ya. Waktunya itu hampir sama kalau kalian perhatikan di sini ya. Jadi untuk menetas menjadi larva dari telur ya, dari telur nyamuk itu waktunya adalah kurang lebih 2 sampai dengan 3 hari. Itu macam-macam tergantung lagi-lagi tergantung kondisi. Misalkan waktu itu pada saat penyimpanan telur gitu kan. Jadi setelah menjadi telur nyamuk itu kan dikeringkan. Nah, kemudian untuk kemampuan menetas itu juga kan beda-beda. Nah, tapi dalam kurun waktu biasanya 2 sampai dengan 3 hari ya. Kemudian juga larva untuk menjadi pupa itu juga hampir sama waktunya. Nah, larva itu makanannya apa ya? Ada yang tahu? Jentik nyamuk itu makanannya apa? Ada yang tahu? Biasanya kalau di laboratorium kita berikan hati ayam atau
semacam ragi. Dulu tuh nggak boleh nyebut merek sih ya, tapi ragi. Biasanya ragi buat donat gitu ya. Nah, itu biasanya tuh ya. Kemudian nanti kalau dia sudah jadi dewasa, biasanya nanti diberikan air gula atau darah dari kucing gitu ya, darah manusia gitu. Nah, itu dari siklus hidup nyamuk ya. Biasanya itu kalau di laboratorium itu umur nyamuk itu sekitar 3 sampai dengan 5 minggu. Nah, tapi kalau di alam itu biasanya ya kita belum tahu nih kalau di alam ini sampai kisaran berapa gitu ya. Tapi kalau di umur di laboratorium dia antara 3 sampai dengan 5 minggu ya. Untuk yang selanjutnya itu tadi udah kita lihat nih ada Anopheles, Culex, Aedes. Nah, itu kan sebenarnya yang membedakan adalah bentuk telurnya ya. Ini khas banget telurnya si Aedes ya, warna hitam, kemudian ambil seperti telur. Nah, ini nanti kalian bisa baca, nanti ibu kasih slide-nya ya setelah kuliah. Jadi ini nanti kalian baca detailnya nanti pada saat praktikum juga nanti kalian dapat ya. Yang penting cukup diketahui aja bentuk-bentuknya seperti itu. Kemudian morfologi larva juga iya ya. Di sini nanti kalian bisa baca. Kemudian untuk morfologi pupa itu bentuknya seperti apa gitu ya. Nanti ada Anopheles, terus juga sama juga. Kemudian nanti di sini ada perbedaan nyamuk yang dewasa. Jadi di sini ada Anopheles, Aedes, kemudian ada Culex dan juga ada Monsonia. Jadi di sini khasnya kalau untuk Anopheles sama Culex itu maksudnya tubuhnya itu nggak belang-belang ya. Jadi kalau belang-belang itu biasanya memang Aedes, punyanya Aedes. Kemudian biasanya yang membedakan itu nyamuk malaria atau nyamuk DBD itu biasanya ada di palpus sama proboscisnya. Jadi kalau nyamuknya si Nah, palpus sama Ya, proboscis ini tadi proboscis ya. sekarang nggak? Oke, masih ingat ya ini proboscis ya. Masih ingat ini proboscis adik-adik? Silakan jawab. Masih ingat ya? Masih Bu. Oke. Kemudian ini adalah tadi palpus ya. Jadi kalau ini proboscis dan palpus itu sejajar itu adalah ciri khasnya nyamuk apa? Anopheles. Anopheles. Kalau Aedes nggak sejajar dia, palpusnya lebih pendek ya, gitu. Sama dengan Culex juga tidak sejajar. Yang sejajar hanya Anopheles. Oke. Ini juga nanti kalian baca sendiri ya. Nah, untuk habitat nyamuk sendiri itu kalau Aedes itu ada di tempat penampungan air ya, biasanya ada di drum, tangki, gitu kan. Kemudian ada juga yang ini nih, yang kemarin juga bersama Kremi. Jadi ada di penampungan alamnya. Ternyata ada kalian tahu tanaman yang menyimpan air biasanya ya. Jadi itu ternyata berpotensi juga sebagai tempat perindukan si nyamuk. Nah, itu kemarin juga ada beberapa penelitiannya yang meneliti itu ternyata dia ada nyamuk yang berpotensi sebagai pembawa penyakit ya. Kemudian ada Anopheles. Kalau aja sih biasanya di tempat yang air bersih gitu ya. Kemudian Anopheles sering di dalam air, baik air tawar maupun air payung dan tambak terlantar. Saya dulu penelitian S1-nya di sini nih. Jadi mendeteksi juga tempat perindukan nyamuk di tambak terlantar, di Punduk Pidada ya. Jadi kan banyak tuh tambak-tambak yang ditinggalkan oleh pengusahanya. Nah ternyata nggak ditimbun itu banyak banget jentik-jentik dan lainnya itu ya. Ternyata di situ juga, apalagi di situ di daerah pantai ya. Biasanya cocok kebiakannya untuk Anopheles sundaicus ya di pantai. Kemudian ada Culex. Culex ini juga diselokan. Biasanya bersih air bersih atau juga air ya. Kemudian ada Mansonia yang ada di rawa-rawa dan juga ada di hutan dan di perkebunan. Kemudian ada Toxoplasmosis ya, jadi dia ada di hutan. Nyamuk toksor, ada yang pernah dengar nyamuk toksor?
Pernah dok. Belum pernah. Oke. Nah, jadi nyamuk toksor ini dia tadi itu termasuk pembawa penyakit. Justru dia sebagai apa? Ayo, ada yang cari. Kenapa toksor tidak termasuk pembawa penyakit? Dia tidak Karena termasuk faktor izin pembawa menjawab dok. penyakit. Izin Oke, menjawab dok. jawaban ya ini ya. Iya. Silakan. Setahu saya untuk nyamuk Toxoirikites itu dia tidak termasuk vektor karena dia Hmm. eh, dinamain nyamuk gajah karena dia tuh larva dari nyamuk Toxoirikites itu memakan larva nyamuk lain dok dan dia tidak menghisap darah melainkan dia memakan dari sari-sari makanan, karbohidrat dan tumbuhan lain gitu dok. Jadi dia sebagai apa? Predator juga. Cuma dia nggak Iya, makan itu ya. iya betul. Oke, ya, betul ya. Jadi tidak semua nyamuk berperan sebagai apa tadi? Faktor penyakit ya. Kemudian ada perilaku nyamuk. Jadi umur nyamuk itu tidak sama. Betina hidup lebih lebih lama ya. Karena dia kan tadi ada proses reproduksi, kemudian nah panjang distribusinya ya. Kemudian umur nyamuk sekitar 2 minggu, tapi ada yang 2 sampai dengan 3 bulan, namanya Anopheles punctanis ya. Kemudian nyamuk betina itu jarak terbangnya lebih jauh. Daya terbang berbeda setiap spesies. Jadi ada jarak terbang yang pendek, hanya 50 sampai dengan 100 meter. Tapi ada juga yang sampai 30 kilo ya. Jauh banget nih. Namanya Aedes vexan ya. Kemudian ada juga Anopheles sekitar 1,6. Nah, ini ada hospes yang disukai nyamuk itu berbeda. Apa itu antrofilik dan zoofilik? Jadi kesukaan nyamuk ini berbeda. Ada yang bisa jawab? Apa itu antrofilik dan zoofilik? Izin menjawab dok, kalau Ya, silakan Nandini. dia sebenarnya kalau dari bahasanya antro itu kan bunga, jadi dia tuh eh, nyamuknya lebih cenderung ke tumbuhan gitu. Kalau zoofilik itu zoo kan hewan, jadi dia lebih ke ini apa, lebih suka ke inang yang merupakan hewan atau eh, ya hewan atau binatang gitu. Oke. Ada lagi yang menambahkan? Izin menambahkan dong. Ya, Aikal. Aikal. Nama saya Husin Haikal, PM 22180 11002. Untuk antrofilik sendiri itu dia spesifik menghisap darah manusia, dan kalau menghisap darah binatang itu disebut zoofilik. Tapi juga ada beberapa yang Ya, suka menyerap keduanya, itu namanya antropozofilik. Kurang lebihnya itu dok, dan nanti setelah itu dia oke. beristirahat untuk persiapan reproduksi atau memperbanyak nyamuknya itu sendiri. Oke. Jadi antro itu menghisap manusia ya, antro ya. Kemudian ada yang namanya istilahnya ada endofilik dan juga exofilik. Namanya berarti dia suka hinggap suka istilah hinggap di dalam rumah dan juga di luar ya. Kemudian aktivitasnya, jadi ada endofagik dan juga exofagik. Jadi sama nih, ada yang dia endo berarti ada di dalam ya. Dan exo juga dia suka aktivitasnya menggigit di luar. Nah, kemudian ini lagi vectors dan ada vectors. Jadi dia suka menggigit di malam hari dan juga suka di siang hari ya. Panjang hari. Nah, contohnya apa nih yang gigitnya di malam hari? Nyamuk apa yang biasanya gigit di malam hari? Izin jawab dong. Nyamuk apa? Ya, silakan. Nyamuk dari spesies Anopheles, dok. Betul ya. Makanya beberapa peneliti itu dia untuk mengamati nyamuknya dia dimulai dari malam hari ya. Maksudnya
dari mulai habis maghrib atau habis itu sampai dengan pagi hari. Jadi dia mengamati untuk aktivitas menggigitnya ya. Kemudian kalau yang itu Aedes biasanya gigitnya kapan ya? Izin menjawab, dokter. Dokter, Silakan Rian. Untuk Aedes aegypti, dokter, dia itu biasanya aktif pada siang hari dan sore hari, dok. Ya, Terima kasih, dokter. tapi sebenarnya ada nggak di malam hari? Pernah nggak Tiap kalian digigit nyamuk belang-belang itu malam hari? ada, dokter, juga tidak menghapus kemungkinan kalau Aedes aegypti ini juga Ya, menggigit pada malam hari, ada gitu. gigit pada malam. Tuh, ya. Jadi tidak ini juga ya. Tetap ada, tapi prevalensi atau dia akan lebih banyak ya. Frekuensinya maksudnya. Frekuensi bukan prevalensi. Frekuensinya dia akan lebih banyak menggigit pada pagi dan siang hari ya. Kemudian kita lanjut di vektor. Nah, langsung kita lanjut di vektor ya. Jadi ini berdasarkan Permenkes ya, nomor 50 tahun 2017 yang mengenai tentang baku mutu untuk pengendalian ya, mengenai vektor dan binatang pembawa penyakit. Jadi menurut Permenkes tersebut, vektor merupakan arthropoda yang dapat menularkan, memindahkan, dan menjadi sumber penular penyakit. Jadi menurut WHO 2020 ya, penyakit yang ditularkan melalui vektor itu menyumbang 17% dari semua penyakit menular. Jadi menyebabkan lebih dari 700.000 kematian setiap tahunnya ya. Jadi ini gambaran penyakit tular vektor. Kemudian malaria nih. Ya, biasanya malaria itu adalah infeksi parasit yang ditularkan oleh nyamuk Anopheles ya, yang menyebabkan sekitar 219 juta kasus secara global dan mengakibatkan lebih dari 400.000 kematian setiap tahun. Kalau dilihat dari sini nih, tuh kan, jadi malaria ini banyak sekitar berapa persen penyumbangnya dari sini nih? Perkiraan aja lah. Berapa? Rian? Masih hidup Rian? Oke ya. Baik. Ya, berapa Rian? Ada yang lain? Nggak apa-apa, dihitung nggak apa-apa. Nggak harus tepat, nggak apa-apa. Perkiraan saja. Silakan. Ya, yang jelas dari sini ya. Silakan dia. Dok izin menjawab mungkin, Bu izin menjawab mungkin sekitar 57% dari 700.000. Iya, betul. Jadi kalian sebenarnya tadi nggak usah dihitung laporan kan dari semuanya ya. Tadi di atas 50% ya. Cukup menyumbang di situ dari penyakit tular penyakit yang lainnya ya. Kemudian kita lanjut ke sini. Nah, sekarang Ibu bagi dulu mana ya? Kalian ada berapa orang ya? Sebentar Ibu lihat. Mm-mm. Kita Tadi kayaknya sudah share ya si. Mm-mm. Ada 246 ya? izin beralat, Bu. Untuk kita totalnya ada 244, Bu. Oh, 244. Yang Ya jadi itu ya.
Hmm. Iya, jadi nomor absen satu sampai dengan 82. Nomor absen satu sampai dengan 82 itu mengerjakan ini ya, vektor penyakit protozoa. Jadi di sini nyamuknya ya. Jadi nyamuk apa aja yang menyebabkan penyakit protozoa ini gitu kan. Protozoa di sini jadi yang kalian sebutkan adalah yang kayak nanti nanti Ibu kasih dulu apa yang harus dijelaskan ya. Kemudian nomor 83 sampai dengan 100 100 berapa jadi? 160 ya. Ya, sampai 160 itu yang kedua. Kemudian selanjutnya itu silakan mengerjakan yang ketiga ya. Nanti ditunjuk aja, kalian silakan diskusi. Ibu kasih waktu 10 menit cukup nggak? Nggak cukup. 15 ya. Silakan kalian tentukan nih dari kelompok satu siapa yang mau mempresentasikan. 2 orang atau 1 orang boleh ditunjuk. 1 orang boleh atau 2 orang lah. Buat ganti-gantian atau buat cadangan boleh. Silakan dari kelompok satu siapa mengajukan nama? Yuk kelompok satu silakan bersuara. Ayo Silma, Muhammad Taha, Lutfia, Aziza, Gracia, Afia, silakan siapa yang mau? Salsabila. Ya, silakan siapa? Hmm, hmm. Izin menjawab, Bu. Hmm. Untuk kelompok satu, perwakilannya ada Naila Fatia dengan Kadek Elvina. Nalia, Naila Ya, Fatia ya, dengan ya, KD. ya Kadek Oke, kelompok Elvina. 2 setor nama. Kelompok 2 setor nama, silakan. Terima kasih Naila. Kelompok 2, silakan setor nama. Damar Silakan Bawono, Bu. kelompok 2. Damar sama siapa? Sama Askia, Bu. Sama Askia. Oke, lanjut. Terima kasih. Kelompok 3. Untuk kelompok 3 ada Christophorus, Bu. Ya, dengan siapa? Dan Rian, Bu. Rian ya. Oke. Oke, yang pertama itu kalian buat ya. Misalkan nih ya, vektor penyakit protozoa. Jadi di situ eh, penyakit apa yang diperantarai oleh nyamuk ini gitu.
Nah, di situ protozoa ya. Protozoa tahu ya? Protozoa tahu atau lupa-lupa? Kelompok satu, kelompok satu Bu, jelas? jelas Bu. Ya, oke jelas ya. Jadi di situ nanti kalian sebutkan apa nama nyamuknya ya. Jadi nama nyamuk, kemudian juga daur hidup, perilaku, ya, habitat, persebaran, dan bagaimana cara nyamuk tersebut bisa menularkan penyakit, ya. Kalau misalkan nanti vektor penyakit cacingnya itu ada dua atau virus, jadi kan penyakit-penyakit virus nih. Nah, yang di perantai misalkan vektornya nyamuk apa gitu kan. Nah, ini silakan nanti dibagi sama temennya ya. Jadi poinnya nama nyamuk, jadi dijelaskannya sekilas saja. Misalkan daur hidupnya tidak usah, oh daur hidupnya seperti tadi ya. Nah, kayak gitu. Eh, kemudian persebaran, misalkan di Indonesia ada nggak sih nyamuk ini gitu kan? Atau misalkan adanya di luar gitu kan? Kemudian yang paling penting nih terakhir nih, gimana caranya nyamuk tersebut bisa menularkan penyakit gitu? Apa sih yang dibawa sama dia gitu kan? Dia punya apa dan lain sebagainya. Oke, jelas sampai sini? Baik, jelas Bu. Baik, Jelas, jelas Bu. Bu. Silakan 15 menit dari sekarang ya. Sembari Ibu buat lembar penilaian untuk keaktifan. Silakan ya, Dek. Silakan berdiskusi melalui grup-grup kalian masing-masing ya. Mohon maaf, Bu, izin bertanya. Ya, silakan. Perkenalkan, Bu, saya Christophorus, Bu, dari vektor penyakit virus. Izin bertanya, Bu, untuk Hmm. tugas kelompok Hmm. dipresentasikan dalam bentuk apa ya, Bu? Apakah dalam PPT atau nanti disampaikan saja secara lisan ya, Bu? Hmm. Oke. Kalau misalkan PPT bisa nggak hanya 2 slide aja disingkat atau misalkan Word juga nggak apa-apa deh. Kalau misalkan ada gambarnya, kalau bisa sih ada satu gambar, terutama yang ini ya, yang poin terakhir. Biasanya ada kayak cycle gitu, kalian cari DC-DC itu kan, biasanya ada ya siklusnya itu yang biasanya gimana sih kok nyamuk ini bisa masuk ke dalam tubuh manusia dan lain sebagainya, kok bisa nyebabin penyakit gitu ya. Boleh, boleh dalam bentuk Word atau PPT, silakan nanti di share screen ya. Atau kalau misalkan saya nggak ada laptop, nggak ada ini gitu kan, boleh kalian gambar deh gitu kan. Tapi gambarnya nggak harus komplit, tapi intinya kena deh isinya di situ ya. Silakan metodenya, diserahkan ke masing-masing kelompok. Gimana menurut kalian yang paling mudah untuk menyampaikan dengan temennya, teman lainnya itu ngerti ya. Silakan. Ada lagi pertanyaan?
Dava kemana ya? Kok nggak hidup kameranya ya? Dava, Nabila. Hadir, Dok. Nanda sama Zahra tuh nggak ada ya. Oh, ada. Nanda nggak kelihatan Nanda. 4 menit lagi, Dek. Hmm. Hmm. Ini kok pada nggak hidup nih ya? Karisha, ini pada kemana nih ya? Hidupkan ya kameranya ya, karena biar ibu tahu. Karena kita nggak di ruangan kelas, jadi ibu nggak bisa nih lihat wajah-wajah kalian. Jadi hanya bisa geser slide lihatnya ya. Jadi hanya bisa geser slide lihatnya. Ini kok tinggal 235, ini hilang kemana ya?
Yang lainnya ya? Ya, tapi nggak apa-apa. Ibu sudah screenshot dari 10 slide ya. Berarti ini yang ada di pertengahan hampir akhir ya. Oke, sudah ya. Sudah cukup. Silakan yang mau mempresentasikan kelompok satu, Naila dan Kade ya. Silakan, Dek. Izin menjawab Ibu, untuk PPT-nya belum jadi, tapi materinya kami sudah ada. Apakah Oh, boleh boleh, presentasikan secara lisan? boleh. Oke, Boleh, baik. tapi nggak ada gambarnya ya? Atau coretan apapun yang bisa dibagikan ke temannya? Oke, sebentar ya Ibu. Oke, yang sudah selesai boleh duluan. Kalau bisa yang poin terakhir tadi ya, yang ada gambar bagaimana caranya nyamuk tersebut dapat menularkan penyakit gitu kan, perjalanannya seperti apa ya. Ke situ dulu titik poinnya. Karena kalau siklus hidup segala macam kan tadi sudah ya, jadi tidak bisa terlalu detail. Silakan kelompok siapa tadi ya? Sebentar catatan ibu itu tadi di kelompok dua ada Damar dan Askia. Sudah selesai Damar dan Askia? Sudah selesai Damar? Kalau dari kelompok kami kurang yang bagian daur hidupnya, Bu. Dari hidup, nggak usah. Karena sama langsung aja kalau gitu. Di skip aja Oke, dari Bu. hidupnya. Kalau ada yang kurang dari hidup nggak usah ya. Dari hidupnya di skip aja karena kan sama mirip tadi ya. Langsung aja ke nama nyamuknya dan penyakit yang ditimbulkan tadi. Kalau misalkan dari golongan protozoa apa, yang cacing apa ya. Kemudian yang virus apa. Sudah siap, Damar? Kalau dari Askia, Bu, yang mungkin Askia bisa Oh, mulai di. oke, silakan Saya Askia. izin share screen ya, Bu. Silakan, Dek. Presentasi Askia ya. Oke, sudah ada. Oh, mungkin langsung saya mulai, Bu, ya. Silakan. Oke, baik. Jadi selamat siang teman-teman semuanya. Di sini aku Damar sama Askia bakal jelasin yang nyamuk yang jadi vektor penyakit dari cacing gitu. Nah, untuk Ya. nama penyakitnya adalah filariasis, itu kita nama lainnya penyakit kaki gajah. Nah, penyakit Hmm. ini adalah penyakit yang disebabkan oleh cacing filaria atau mikrofilaria yang dapat menular dengan perantaraan nyamuk sebagai vektor. Penyakit ini bersifat menahun, kronis, dan bila tidak mendapat pengobatan dapat menimbulkan cacat menetap seumur hidup berupa cirinya itu pembesaran kaki, lengan, dan alat kelamin baik perempuan maupun laki-laki. Nah, buat vektor nyamuk apa yang membawa filariasis ini itu sebenarnya dari semua spesies nyamuk hampir semuanya gitu ya. Ada Anopheles, Culex, terus Mansonia dan lain-lainnya ini tergantung dari daerahnya. Nah, kalau kalau misalnya dari
Afrika itu yang paling banyak vektornya itu Anopheles. Terus kalau di Amerika itu Culex. Terus kalau dari Asia sama Pasifik itu kalau nggak salah tadi yang Mansonia. Terus karena beberapa udah sedikit familiar tadi dijelasin, kita ngambilnya yang Culexnya, yang jadi vektor utama di Amerika. Mungkin next, Askia. Nah, ini mungkin untuk gambaran singkat gimana cara nyamuknya itu nyebarin si cacingnya. Jadi nyamuk itu nyimpen larva ke dalam aliran darah. Terus habis itu larva cacingnya ini tinggal di kelenjar getah bening dan tumbuh menjadi cacing dewasa. Nah, larva ini memiliki kecenderungan untuk mengendap di kelenjar getah bening femoralis. Mereka menjalani reproduksi seksual dan cacing betina akan melahirkan mikrofilaria yang tak terhitung jumlahnya. Habis itu yang dibuang lagi ke sirkulasi dalam pola di urnal gitu. Terus cacing betinanya dapat mengeluarkan telur itu selama kurang lebih 5 tahun dan orang dewasa dan mungkin cacing dewasanya dapat hidup hingga 9 tahun. Nah, terus proliferasi cacing dewasa ini nyebabin saluran limfatik itu menjadi tersumbat. Jadinya nanti drainase limfatiknya akan terganggu gitu, terus habisnya akan ada infeksi berulang. Contoh infeksinya ada streptococcus dan jamur. Nah, selain itu, karena permasalahan tadi juga akan menyebabkan peradangan akut on kronik yang akan menyebabkan fibrosis dan renovasi limfatik. Jadi akan menyebabkan semakin disfungsi lah drainase limfatiknya itu. Nah, gara-gara tadi drainasanya berkurang gitu fungsinya, makanya ada kaki gajah yang kita tahu itu bengkak-bengkak gitu. Jadi nanti kakinya semakin membesar. Mungkin next, Saskia. Nah, di sini aku lanjutin. Jadi yang kalau untuk penjelasan damar tadi dari vektor ke vektor maksudnya dari orang yang terinfeksi ke orang yang normal. Nah, kalau di sini dari cacing betina yang masuk ke dalam pembuluh darah tepi dari manusia. Nah, manusia yang mengandung mikrofilaria ini terus digigit oleh nyamuk. Setelah itu nyamuknya itu menjadi vektor atau pembawa dari mikrofilaria atau cacing tersebut yang menyebabkan filariasis. Nah, setelah itu nyamuk yang mengandung mikrofilaria tersebut menggigit orang lain sehingga menyebabkan orang yang digigitnya itu menderita filariasis tersebut.